Ratu hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia tidak menjawab, tetapi dia sudah memberikan jawabannya kepada Su Anxing. Dengan resiko seperti itu, Anda harus benar-benar yakin bisa lolos. Mengapa harus yakin? Banyak hal yang penuh dengan ketidakpastian dan variabel. Tidak ada yang statis. Sang ratu tidak pernah mengangkat kepalanya dan menjawab sambil melukis, bagaimana cara memecahkan situasi ini. Hantu yang ditinggalkan oleh Su Lord tidak akan berhenti sampai dia terbunuh. Jika dia berada di Taiksu, memang mustahil untuk mengatakannya, tetapi di Sensi, meskipun Tuan Su Anda datang sendiri, Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Sang ratu sangat percaya diri dan bahkan membuat pernyataan yang berani, yakin bahwa Xiao Yan tidak akan mati dalam pertempuran apapun yang terjadi. Saya tidak malu untuk mengatakan bahwa jika Tuan Su datang sendiri, dia tidak akan bisa membunuh satupun anggota Orde Pertama. Saya benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya diri itu berasal. Sensi keras kepala, dan yang kuat semakin lemah. Sue Anxing berkata dengan nada menghina. Justru karena rasa percaya diri ratu itulah ia merasa tidak puas, meski situasi di istana telah berubah karena kemunculan Ye Beijing. Namun Sue Anxing menjadi terobsesi dan bersikeras bersaing dengan ratu untuk menang atau kalah. Adapun Sue Anxing, dia bahkan tidak pernah menganggap serius Xiao Yan. Hidup atau mati Xiao Yan tidak menjadi masalah sama sekali, karena keabadian dewa itu baik pada tingkat pertama. Bahkan level kelima tidak akan berdampak apapun pada keseluruhan situasi. Selama pasukan Taiksu menerobos blokade dan memasuki Sensi, semuanya akan selesai. Tidak akan ada ketegangan dalam perang antara dua dunia. Pada titik ini, Sue Anxing seperti seorang ratu. Penuh percaya diri, itulah Sensi yang Anda lihat. Sekarang Anda baru sampai di Nihility Yun Timur. Sensi sangat besar, dan tidak ada ketiadaan di selatan dan ketiadaan di utara. Anda harus bekerja keras jika ingin menangkap Sensi. Ratu tidak hanya tidak menunjukkan urgensi, tapi dia bahkan menyemangatinya. Hal ini membuat Sue Anxing tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku hanya tidak percaya hari ini aku tidak bisa membunuhnya menggunakan formasi bola roh. Kunci dia. Pada saat ini, Sue Anxing mengeluarkan mata anjing itu dari jubah lengan bajunya. Dia berteriak dengan tegas, kelembutan sebelumnya padanya tidak lagi menggunakan nada memerintah. Tuan anjing, berkata saya tidak mengikuti Anda. Saya bukan peliharaan Anda. Dia dengan cerdik terbang menuju ratu, tapi sebelum dia mendekati ratu, dia mengangkat matanya yang indah. Tatapan dingin dan tegas tertuju pada Gou Yan. Penampilan ini membuat Gou Yan ketakutan, dan dia segera terbang kembali ke sisi Sue Anxing. Tapi kali ini untuk berurusan dengan Sakian Dao, jadi saya membuat pengecualian dan jangan bersikap kasar lain kali. Saya tidak berani tampil dari dewa palsu seperti yang dikatakan Gou Yan. Melihat ke arah Xiao Yan, cahaya biru tiba-tiba keluar dari matanya, dan dia dengan cepat mengerahkan formasi untuk memblokir kekosongan, membatasi ruang lagi, membatasi jarak yang bisa dihindari Xiao Yan. Hahaha, kamu mati kali ini. Mata anjing penuh percaya diri. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menatap mata anjing itu, dan matanya serta mata anjing itu bertemu di udara. Ada formasi bergerak dalam formasi Sakian Dao yang mengaktifkan dia dan dia bisa membawamu pergi. Tuan anjing, saya akan bertarung. Jangan khawatir, aku akan segera pergi. Tuan anjing, saya masih hidup. Saya akan mati setelah saya tidak tahu berapa tahun. Saya tidak takut, tetapi Anda harus ingat, Tuan anjing, saya menghargai cinta dan keadilan.
Ini untuk membalas anugerah penyelamatan nyawamu sebelumnya. Kami tidak berhutang apapun kepada satu sama lain. Pesan Gouyan sampai ke telinga Xiao Yan. Dia memandang kematian seolah-olah dia telah membuat tekad besar untuk menyelamatkan Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan situasi saat ini dan tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan formasi bergerak. Terlebih lagi, Xiao Yan datang ke sini untuk menyelamatkan ratu dan pergi. Tentu saja, dia tidak punya kesempatan untuk pergi sekarang. Sue Qiantai tidak melepaskannya. Boneka Yuan Shen menyerang Ye Beijing dari jarak jauh lagi. Cedera akibat serangan, Ye Beijing di pinggangnya telah pulih. Dia langsung mengabaikan Ye Beijing dan menargetkan Xiao Yan. Pada saat ini, lengan Xiao Yan yang hancur telah mengendalikan kekuatan qi dan darah di tubuhnya dalam waktu singkat ini. Dan vitalitas yang terus-menerus diambil dari lingkungan sekitar dengan api abadi telah tumbuh kembali. Meskipun Xiao Yan memberitahu Ye Beijing bahwa dia ingin menyelamatkan ratu, nyatanya dia juga menunda waktu. Menurut induksi dengan klon jiwa, kakak beradik itu semakin dekat. Tidak peduli apakah pertempuran ini dipicu oleh garis hidup atau tidak. Xiao Yan ingin mencobanya, dan dengan bantuan kekuatan Ye Beijing, bisakah dia melenyapkan Taiksu ini dari sistem ilahi? Ide ini mungkin sedikit gila, dan pasti akan menjadi perjuangan yang sulit, tetapi ini tidak bisa dihindari. Ini mungkin juga tujuan kedatangan ratu ke sini. Saatnya bertarung sesungguhnya dengan Taiksu. Ratu sebenarnya bisa memimpin, tapi dia menunggu Xiao Yan. Terlepas dari kegagalan atau tidak, itu akan menjadi pengalaman yang pasti akan dialami Xiao Yan. Ini akan membantu kondisi pikiran Xiao Yan. Sekarang mereka akan membunuhmu, mengapa kamu peduli dengan ratu? Aku hanya bisa membawamu pergi, bukan pergi. Ye Beijing sedikit marah, tapi lebih cemburu. Jika itu laki-laki, sikap Ye Beijing mungkin akan sangat berbeda. Sejak dia mendengar ratu, Ye Beijing dia sedikit tidak senang. Terlebih lagi, Xiao Yan juga mengatakan bahwa ratu tidak secantik Ye Beijing, yang membuatnya semakin tidak bahagia. Bawalah ratu bersamamu, atau aku akan mati dalam pertempuran. Xiao Yan berkata dengan tegas. Ye Beijing menoleh ke arahnya, sedikit terkejut, kamu masih orang yang tergila-gila. Xiao Yan tidak menjawab, dan Ye Beijing tidak memilih untuk pergi sendirian. Sebaliknya, dia menatap tabib istana Suqian dengan ekspresi tegas, dan matanya yang menakutkan segera membuatnya merasakan sesuatu yang buruk. Dokter Suqian, karena Anda ingin bermain, maka saya akan bermain dengan Anda. Mata Ye Beijing tiba-tiba menjadi menawan. Yang dia pahami dengan jelas adalah bagi Xiao Yan, jalan nafsu bukanlah tentang seberapa besar dia menyukai Xiao Yan, tapi kebetulan saja giliran Xiao Yan. Tentu saja, emosi ini tidak salah. Anda dapat merasakan dari mata Ye Beijing bahwa dia memiliki perasaan yang tulus terhadap Xiao Yan. Mungkin dapat dikatakan bahwa dia memiliki perasaan yang tulus terhadap setiap pria yang pernah dimilikinya. Hanya memiliki perasaan sejati itulah cara gairah yang ia kembangkan. Anda menyimpan setengah dupa untuk saat ini sementara saya menghabiskannya sepenuhnya. Ye Beijing mengirim pesan kepada Xiao Yan. Saat ini, boneka Yuan Shen telah bergegas ke arahnya lagi. Xiao Yan tampak sedikit pahit, dan dia mungkin tidak dapat bertahan bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melawannya. Jika klon Yuan Shen ada di sini, dia mungkin bisa menghadapinya, tapi sekarang kekuatan pusat konspirasi sangat mendominasi. Xiao Yan tidak bisa menghindarinya bahkan dengan bantuan akumulasinya. Sosok tabib istana Ye Beijing dan Suqian yang ingin menyampaikan berita itu tiba-tiba menghilang. Rupanya, mereka dikendalikan oleh Ye Beijing di alam ilahi abadi mereka.
Tabib Istana Sukian mungkin menderita karena dosa lama.